Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat karunia dan izinnya lah sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul. Selawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kabarnya adik sekalian? Baik. Apakah sudah siap menerima pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua yaitu kontribusi Daulah Abbasiyah terhadap dunia. Dan yang ketiga yaitu keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir yaitu faktor berdirinya Daulah Abbasiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Awal mula berdirinya Daulah Abbasiyah berawal dari merampungnya sistem internal penguasa Daulah Umayyah yang berakhir pada runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Maka untuk menggantikannya dalam pemimpin umat Islam yakni berasal dari kalangan Bani Abbasiyah, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka merasa layak akan hal itu. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari nama salah satu paman Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Abbas Al-Muttalib ibnu Hashim. Adapun yang mendirikan Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah Al-Saffah ibnu Al-Abdullah Al-Abbas. Menurut orang-orang Abbasiyah, orang Umayyah dengan cara paksa menguasai khilafah, sehingga pada saat itu Daulah Umayyah melakukan suatu pemberontakan sehingga pada saat itu Daulah Abbasiyah melakukan suatu pemberontakan kepada Daulah Umayyah. Setelah Daulah Abbasiyah melakukan suatu pemberontakan atau penghancuran kepada Daulah Umayyah dengan cara membunuh Marwah sebagai salah satu khilafahnya. Kemudian Al-Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu khalifah pertama pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu sebagai gelarnya Al-Saffah, di mana Al-Saffah ini artinya penumpang atau peminum darah. Baik, kemudian setelah itu berdirinya sebuah daulah, di mana daulah ini memiliki suatu kekuasaan yang bersifat internasional. Jadi yang bersifat internasional ini luas, baik itu dari corak pemikiran, peradaban di Romawi Timur, Persia, dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, kontribusi Daulah Abbasiyah terhadap dunia. Kontribusi Daulah Abbasiyah terhadap dunia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bidang keagamaan. Yang kedua yaitu bidang sains dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu bidang filsafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bidang keagamaan. Kemajuan ilmu di masa Daulah Abbasiyah bukan hanya ilmu sains dan teknologi, melainkan perkembangan ilmu agama juga. Di masa Daulah Abbasiyah, di mana mencatat cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang, baik itu seperti tafsir, hadis, dan fikih. Terkhususnya pada tahun 143 Hijriah, di mana para ulama menyusun buku tersebut dengan terkhusus baik di bidang hadis, fikih, dan tafsir. Dalam masa Daulah Abbasiyah, di mana mencari ilmu-ilmu agama yang berkembang,
yang terdiri atas 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kemudian dalam corak teologi yaitu aliran Mu'tazilah, di mana aliran Mu'tazilah ini artinya aliran yang resmi dari kerajaan. Ada pula yang aliran yang namanya Ahlus Sunnah, di mana Ahlus Sunnah ini mencatat yang digeraki oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu al-Mansur al-Maturidi. Kemudian juga ada yang namanya juga dalam bidang hadis, di mana pada saat itu mereka melakukan usaha atau penelusuran pengumpulan hadis untuk menuliskan hadis tersebut. Baik itu yang berpusat di Mekah, Madinah, Kufah, dan Basrah. Salah satu ulama tersebut yang terkenal dalam bidang hadis yaitu Ibnu Juraj, di mana Ibnu Juraj ini adalah penulis atau pengumpulan hadis tersebut. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu bidang sains dan teknologi. Selanjutnya, pada kemajuan bidang sains dan teknologi pada masa Daulah Abbasiyah, hal ini merupakan dari kalangan bangsa Arab bahwasannya mereka melakukan penerjemahan buku sains tersebut dengan lebih utama, karena itu termasuk pergerakan yang dilakukan pada masa Daulah Abbasiyah. Contohnya seperti dalam bidang ilmu matematika, di mana pada saat misalnya contoh penemuan ilmu algoritma yang ditemukan oleh Ibrahim Ibnu Abbas al-Khawarizmi. Kemudian pada bidang teknologi penemuan astronomi. Pada saat itu penemuan astronomi ditemukan pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu Muhammad Ibnu Ibrahim al-Farazi. Baik, kemudian lanjut pada bidang filsafat. Banyak filosofis yang lahir pada masa Daulah Abbasiyah, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Mereka menemukan salah satu astronomi, misalnya mereka menemukan astrobel. Kemudian alat pengukur ketinggian bintang yang dipelopori oleh Al-Basari. Kemudian yang ketiga yaitu keruntuhan Daulah Abbasiyah. Keruntuhan pada masa Daulah Abbasiyah terjadinya konflik kelompok yang cukup serius. Bahkan mereka mengakibatkan perpecahan antara Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, salah satu penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah tersebut yaitu persoalan moral. Persoalan moral pejabat yang masih kurang baik ditunjukkan pada masa Daulah Abbasiyah. Sehingga para pejabat tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka melakukan dosa-dosa tersebut tanpa mereka merasa bersalah bahwasanya itu adalah dosa bagi mereka. Seperti contoh korupsi, berzina, meminum khamr, dan lain sebagainya. Nah, pada kemunduran Daulah Abbasiyah ini terbagi atas dua, yaitu pada internal dan eksternal. Di mana dari internal ini yaitu dominan antara umat Islam, di mana mereka itu meninggalkan umat Islam tersebut dan mementingkan keagamaan lainnya. Itulah yang menyebabkan kehancuran Daulah Abbasiyah pada saat itu. Kemudian aspek keruntuhan Daulah Abbasiyah ini juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama aspek ilmu pengetahuan dan yang kedua yaitu aspek politik. Di mana pada aspek ilmu pengetahuan ini yaitu pada saat itu umat Islam selalu tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan pada saat zaman modern. Kemudian yang kedua yaitu bidang politik. Pada saat itu umat Islam dipimpin oleh raja yang beragama Syamanisme, di mana Syamanisme ini adalah penyembah matahari. Mereka menerjemahkan buku tersebut yang berjudul Siddhanta. Siddhanta ini artinya pengetahuan melalui matahari, dari bahasa Sanskerta ke bahasa Arab. Lanjut, faktor berdirinya Daulah Abbasiyah. Pada faktor berdirinya Daulah Abbasiyah, di sini saya akan hanya menyebutkan 4 saja. Yang pertama yaitu timbulnya pertentangan antara Muawiyah dan para pengikut Ali bin Abi Thalib
atau biasa disebut juga dengan Syiah. Kemudian yang kedua yaitu timbulnya penyelesaian khilafah secara damai. Dan yang ketiga yaitu bertambah gigihnya perlawanan pengikut Syiah terhadap Umayyah setelah wafatnya Husain bin Ali pada saat peperangan Hanbali. Kemudian yang terakhir yaitu munculnya paham Mawali, di mana paham Mawali ini adalah suatu perbedaan antara orang Muslim Arab serta non-Arab. Penjelasan yang saya sudah paparkan tadi, apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni, saya ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaan saya, apa yang menjadi dampak peruntuhan atau kehancuran Daulah Abbasiyah tersebut? Terima kasih. Ya, baik, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, peruntuhan atau pembubaran Daulah Abbasiyah itu terdiri atas dua aspek. Yang pertama, aspek ilmu pengetahuan dan aspek politik. Di mana pada aspek ilmu pengetahuan, pada saat itu umat Islam mereka itu masih kurang mendapatkan ilmu pengetahuan, selalu tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua pada aspek politik, di mana pada saat itu pemimpin umat Islam dipimpin oleh raja yang beragama Syamanisme, penyembah matahari. Kejayaan Islam pada saat itu, sehingga umat Islam tersebut terbentuk berkotak-kotak yang dijajah oleh Barat, sehingga tidak ada lagi yang namanya